Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, menyempatkan waktu kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan, menghantarkan kami hingga pagi ini dalam keadaan damai dan sukacita. Dan pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal di dalam hidup kami. Bukalah hati, jiwa, dan pikiran kami, serta ajari kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa dapat mengerti dan menghayati firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, di dalam melaksanakan aktivitas kami hari ini. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu Senin 31 Januari 2022, ditetapkan dari kitab Yeremia pasal 32 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Dalam bahasa Batak dikatakan, ia li Tuhan Jehovah, ida manunga dijadi hokoa kalangit, dohot tanoon, marhiti-hiti haguguum munagudangi, dohot marhiti-hiti tangamu, na tol-toli, dan adong na sotar patupaho, nanggosada. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Ibu Bapa, remaja dan puso bulung di dalam nama Yesus Kristus. Adapun firman Tuhan untuk kita pada hari ini, topiknya adalah tiada yang mustahil bagi Allah. Tiada yang mustahil bagi Allah. Nats ini adalah merupakan suatu bimbingan, ajakan, dan arahan yang membimbing, mengajak, dan mengarahkan kita semua umat manusia agar kita mau untuk meneliti dan untuk memperhatikan secara cermat akan karya-karya kebesaran dan kuasa Allah yang telah nyata di dalam proses yaitu terjadinya yaitu bumi ini dengan segala isinya. Ada, kita perhatikan di dalam ayat ini sikap dari Nabi Yeremia, yaitu sikap yang tercengang dan sikap yang mengakui bahwa dia mengatakan, ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Yeremia sebagai nabi, dia mengakui, dia mengenal akan kuat kuasa Allah, dan kuat kuasa Allah itu dinyatakan lewat karya Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan kemudian setelah Allah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dia memelihara dan memberikan semuanya kebutuhan dan keperluan hidup setiap ciptaan, supaya setiap ciptaan dapat yaitu merasakan besarnya kasih sayang Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kalau dikatakan tiada yang mustahil bagi Allah, ungkapan ini mengingatkan dan mengajak kita agar kita sebagai umat manusia, sebagai bangsa yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, semakin mampu mengakui dan meyakini akan kebesaran Allah lewat proses penciptaannya di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan semua ciptaannya yang beraneka ragam di dalam dunia ini. Oleh karena itu dikatakan tadi, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ungkapan ini juga mengajak kita agar bagaimanapun situasi kehidupan kita, baik kita itu ketika menghadapi duka cita atau ketika menghadapi sukacita, agar kita tetap menunjukkan jati diri, identitas kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki sang pahlawan besar, yaitu Allah,
yang dapat melepaskan dan menyelamatkan kita dari berbagai belenggu, dari berbagai yaitu persoalan-persoalan hidup kita di dalam hidup sehari-hari. Apabila kita sudah memiliki yaitu pengenalan akan Tuhan Allah, dan ketika kita mau mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha hadir, maka ketika kita sedang menghadapi yaitu pergumulan hidup, kita akan tetap bersabar, kita akan tetap setia berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan tetap berjalan yaitu seturut dengan bimbingan, dengan nasihat-nasihat Tuhan. Nah, untuk itulah makanya jangan sempat padam, jangan sempat pudar yaitu keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan Allah bagaimanapun situasi kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan Dia adalah Maha Kuasa. Kuasa Allah nyata yaitu juga di dalam perjalanan hidup kita. Allah sudah menghantarkan kita yaitu dari tahun yang lalu, tahun yang buruk yaitu 2021. Silih berganti banyak yang kita hadapi di dalam kehidupan kita di tahun yang lalu, tahun 2021. Tetapi ketika kita sudah diperkenankan oleh Tuhan melalui kuat kuasanya memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2022, di sini kita diingatkan agar tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan kita mau dituntun, dibimbing, diajari oleh Tuhan supaya kita tetap hidup berada di dalam genggamannya, supaya kita hidup di dalam jalan yang telah ditunjukkannya kepada kita. Nah, Dia adalah Maha Kuasa. Kuasanya tak terjangkau dahulu, sekarang, dan pada waktu yang akan datang. Dia mampu di dalam kuasanya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia juga mampu untuk membuat anggur, misalnya membuat anggur dari air. Dan Dia juga mampu untuk mencukupkan ketika orang yang berpesta di Kana kekurangan anggur, Dia juga mampu mencukupkan atau menciptakan mujizat di dalam pesta tersebut, sehingga semua yang hadir di pesta tidak kekurangan sesuatu apapun. Ini menandakan kehadiran Tuhan, yaitu kehadiran yang berkarya, kehadiran yang memberikan mujizat di dalam kehidupan orang-orang beriman. Kuasanya nyata, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus dan juga di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dikatakan kuasanya nyata, berarti di dalam perjalanan kita di tahun baru, tahun 2022 ini, hendaklah kita tetap setia untuk memuliakan Tuhan Allah. Hendaklah kita berjalan di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, melainkan tetaplah kita setia menjalani jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan kepada kita, pribadi lepas pribadi. Dan apapun yang terjadi, janganlah kita menjadi tersesat, atau janganlah kita menjadi serupa dengan gaya hidup dunia ini. Janganlah kita menyingkir atau menyimpang dari penyembahan yang murni, penyembahan terhadap Tuhan Allah, yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab hanya Dialah yang layak untuk kita puji, sebab hanya Dialah yang layak kita sembah di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita sudah nyata cinta kasih-Nya, memberikan kita banyak berkat dan memberikan kita kemerdekaan melalui putranya Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah di dalam kehidupan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari meyakini, mempercayai bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing, menuntun dan mengajari kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mohon Bapa, kiranya berkati firman-Mu, biarlah itu tumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan mampukan kami untuk meyakini dan mempercayai serta melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami pada hari ini, sehingga kami mampu dan lebih kuat
dan teguh berpengharapan hanya kepadamu di dalam berbagai situasi kehidupan kami. Bagaimanapun situasi kehidupan kami, hanya Engkau mendambakan agar kami tetap setia. Dan kesetiaan kami adalah kami meyakini dan mempercayai kuat kuasa-Mu dan mau untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.